Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bahcarita Film. Saya akan mereview sebuah film Korea yang menceritakan tentang seorang pesulap jalanan yang tentunya selalu tampil di jalanan hingga suatu hari dirinya menjadi seorang pesulap yang besar. Hal umum dari seorang pesulap kebanyakan dengan menggunakan trik dan kecepatan tangan untuk mengelabui penonton. Tapi lain halnya dengan pesulap yang satu ini. Dirinya benar-benar menggunakan kekuatan dari hantu sungguhan demi terciptanya sebuah hiburan yang begitu nyata. Seperti apakah perbedaan pesulap yang menggunakan kecepatan tangan dengan pesulap yang benar-benar menggunakan hantu sungguhan? Lalu bagaimana dan dari mana cara sang pesulap ini bisa memperalat hantu untuk bekerja sama dengan dirinya? Yang tentunya banyak drama di dalamnya. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pesulap jalanan yang bernama Jogiasi. Saat itu dirinya sedang mengadakan sulap biasa yang diadakan di jalanan dan dibayar secara sukarela oleh penonton. Dari semua yang menyaksikan aksinya, tampak para penonton tertawa dan bertepuk tangan, kagum dengan aksi dirinya. Namun ada salah satu penonton yang tampak bermuram durja, hilang keceriaan, seperti memendam perasaan yang begitu kelam. Dan hal ini membuat Jogiasi merasa penasaran dengan wanita itu. Kemudian Jogiasi secara diam-diam mengikuti wanita misterius itu. Namun di salah satu gang, wanita yang belum diketahui namanya itu sejenak berhenti. Dan tampak sebuah pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Seperti ada sosok hantu yang akan keluar dari lemari itu. Saat itu Jogiasi merasa tidak takut dengan apa yang dilihatnya, melainkan dirinya yang berprofesi sebagai pesulap justru terinspirasi dari apa yang dilihatnya. Saat itu Jogiasi mendapatkan ide bagus bila mengadakan sulap yang bisa mengeluarkan sosok hantu dari sebuah lemari. Dan hal itu pasti akan sangat menarik perhatian para penonton. Singkat cerita, kini Jogiasi menjadi satu tim dengan wanita misterius itu yang bernama Yuri. Saat itu, acara sulap yang digelar di sebuah gedung pentas. Jogiasi berperan sebagai pesulap yang bisa mengendalikan hantu sungguhan. Walau sebenarnya Yuri yang menjadi kunci atau yang mengendalikan hantu tersebut. Saat itu, sulap yang digelar perdana tampak begitu meriah, dengan tema hantu penasaran yang sedang mencari tahu siapa yang menghabisi dirinya ketika masih hidup. Seusai acara sulap, Jogiasi ingin merayakan bersama untuk makan-makan. Namun saat itu Yuri menolak dengan berbagai alasan dan tampak terburu-buru pulang. Sesampainya di rumah, Yuri tampak sedang menelpon seseorang. Dalam percakapannya seseorang itu ternyata adalah ibunya yang tampak mengkhawatirkan keadaan Yuri. Namun saat itu Yuri mencoba untuk tegar dengan semua masalahnya. Kemudian Yuri menyendiri di dalam tenda yang berada di tengah rumah. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Yuri dengan mendirikan sebuah tenda di dalam rumah? Yang jelas ini sangat beralasan. Kita simak terus alur ceritanya. Keesokan harinya seusai latihan, Jogiasi mencoba kembali mengajak Yuri untuk makan-makan bersama dirinya. Namun di sini lagi-lagi Yuri menolak. Akhirnya Jogiasi meminta bila dirinya memang sudah makan, setidaknya bisa untuk minum-minum bersama dirinya. Akhirnya Yuri pun mengalah dan memenuhi keinginan Jogiasi. Singkat cerita, Yuri dengan ajaibnya telah menghabiskan begitu banyak minuman yang mengandung alkohol. Kemudian Yuri mulai banyak bicara. Dalam kondisi dirinya yang sudah mabuk berat,
Saat itu Yuri berkata pada semua yang berada di sana, bila tidur sering mengalami mimpi buruk, artinya orang tersebut sedang didekati, bahkan sedang diperhatikan oleh makhluk halus. Namun sesaat kemudian, Yuri dalam setengah sadar merasa menyesal telah mengatakan hal itu. Kemudian menghampiri Jogiyashi. Andai saja tadi tidak mengajaknya untuk minum-minum, tentu saja dirinya takkan semabuk ini. Saat itu, Yuri meminta pertanggungjawaban Jogiyashi karena telah membuat dirinya mabuk, hingga merobek kemeja yang dikenakan oleh Jogiyashi. Kemudian pulang dengan tergesa-gesa. Melihat semua ini, yang berada di sana dibuat bengong dengan tingkah wanita itu. Terlebih melihat Jogiyashi yang kini sedang menggunakan kemeja yang sudah robek. Sementara Yuri, bahkan sesampainya di rumah hingga ketiduran, dirinya masih memegang robekan baju Jogiyashi. Dan keesokan harinya di tempat lain, saat itu Jogiyashi sedang bersama kekasihnya, Naomi, dalam perjalanan ke bandara. Saat itu Naomi berniat akan menjumpai saudaranya yang berada di Perancis. Sebelum akhirnya mereka berpisah, Naomi berpesan agar Jogiyashi baik-baik saja selama dirinya di Perancis, dan dimohon agar tidak terlalu dekat dengan wanita manapun, apalagi selingkuh. Setelah mereka berpisah, Jogiyashi entah lupa atau sengaja dengan pesan kekasihnya. Dirinya kemudian menelpon Yuri. Sementara Yuri dalam keadaan sadar, dirinya merasa sangat malu dengan sikapnya yang tadi malam, dan berniat akan mengganti kemeja yang telah dirinya robek. Saat itu, Yuri belum sempat meminta maaf pada Jogiyashi, tiba-tiba dirinya terfokus dengan lukisan pepohonan yang berada di dinding rumahnya. Saat itu, Yuri mendengar rintihan dari dalam lukisan pepohonan itu. Dan kemudian, sosok wanita menyeramkan tiba-tiba keluar dari dalam lukisan, yang membuat dirinya terkejut. Dan sebenarnya hal ini bukanlah yang pertama kali. Tidak lama kemudian, Jogiyashi pun sampai di rumahnya Yuri. Kedatangan Jogiyashi yang dirasa terlalu dini membuat Yuri sedikit grogi. Terlebih di rumahnya sama sekali tidak ada makanan untuk disuguhkan. Adapun hanyalah makanan sisa, dan terpaksa itu pun harus disuguhkan pada Jogiyashi. Setelah suasana tenang, akhirnya Yuri menanyakan ada keperluan apa sehingga pagi-pagi sudah berkunjung ke rumahnya, dan apakah ini berkaitan dengan kemeja yang telah dirinya robek kemarin. Kemudian Jogiyashi menjawab ini tidak ada kaitannya dengan soal itu. Kedatangannya karena di dalam telepon dirinya mendengar Yuri menjerit. Kemudian Jogiyashi bertanya mengapa mendirikan tenda di dalam rumah, yang menurutnya itu tampak aneh. Kemudian Yuri menjawab sederhana, dirinya lebih nyaman di dalam tenda ketimbang di dalam rumah, tanpa menjelaskan detailnya. Singkat cerita, Jogiyashi pun mencicipi makanan yang disuguhkan. Namun saat itu juga merasa ingin muntah. Namun rasa mualnya tiba-tiba teralihkan setelah seorang bocah yang entah dari mana datangnya, yang sudah berada di halaman rumah Yuri secara tiba-tiba. Saat itu Yuri mencoba menjelaskan kalau itu hanyalah anak tetangga yang sedang bermain petak umpet. Namun sesaat kemudian, bocah laki-laki itu sudah tidak ada lagi tanpa diketahui kepergiannya. Kemudian dengan terburu-buru, Yuri meminta agar Jogiyashi untuk segera pulang. Dan di malam harinya, saat itu Jogiyashi sedang tertidur pulas. Tidak lama kemudian, dirinya merasakan seperti ada yang melompat-lompat di ranjang tidurnya. Saat menoleh ke arah dapur, yang juga tampak seperti ada yang berlari ke sana kemari. Kemudian mencoba untuk meyakinkan dan berfokus pandangannya ke arah dapur. Dan ternyata akhirnya Jogiyashi lari terbirit-birit keluar rumah dan bersembunyi di dalam kardus dan segera menelepon Yuri. Tidak lama kemudian Yuri pun datang dan mencoba untuk menjelaskan semuanya pada Jogiyashi.
Itulah alasan mengapa dirinya hidup sendiri, jauh dari keluarga, teman, saudara, dan tidak memiliki kekasih. Karena bagi siapa saja yang dekat dengannya, maka orang itu akan otomatis mengalami hal yang seperti ini. Di keesokan harinya, Yuri mengajak Jogiyashi ke sebuah tempat di tepi sungai. Tempat itu adalah awal semua permasalahannya dimulai. Yuri menceritakan ketika dirinya dalam perjalanan ke sekolah, tiba-tiba bus yang ditungganginya terperosok ke tempat itu. Namun yang jadi pertanyaan Yuri adalah mengapa tim penyelamat saat itu lebih baik menolong dirinya daripada Cusi temannya. Dan sejak itulah arwah Cusi selalu menghantui dalam kehidupan Yuri. Di cerita selanjutnya, Jogiyashi mencoba untuk membantu Yuri mencarikan jodoh yang tepat di internet. Dan tentunya pria itu harus seorang pemberani dan tidak takut dengan siapapun, khususnya tidak takut dengan makhluk halus. Namun sayangnya tidak semua laki-laki bisa diterima oleh Yuri. Sebenarnya Yuri tidak perlu yang tampan-tampan amat, tapi setidaknya jangan terlalu yang seperti ini. Kemudian pria selanjutnya datang, dan kali ini sedikit lumayan tampan. Dalam percakapan pertamanya, pria itu mengaku kalau dirinya menguasai ahli bela diri dan tidak pernah takut dengan yang namanya makhluk halus. Hal ini sedikit menyenangkan hati Yuri. Setelah mereka selesai bercakap-cakap, calon pasangan Yuri mengatur pertemuan untuk yang kedua kalinya besok di suatu tempat. Kemudian dirinya pun berpamitan. Dalam perjalanan pulang, pria ini tampak senang mengenal Yuri dan merasa tidak sabar untuk bertemu kembali dengan Yuri hari esok. Namun tiba-tiba lift yang dinaikinya berhenti di lantai 19 dan suasana mendadak mencekam. Lampu tiba-tiba berkedip. Pria ini pun mencoba berulang kali menekan tombol agar lift itu melaju kembali. Namun justru pintu lift itu terbuka dengan sendirinya. Kemudian mencoba untuk menutupnya kembali. Setelah pintu itu menutup, tiba-tiba di ruang lift, seiring kedipan lampu, tampak sosok wanita berdiri membelakanginya. Dan hal ini membuat pria ini sangat ketakutan. Dan akhirnya beberapa saat kemudian, Yuri yang berencana pulang memergoki calon pasangannya yang sedang ketakutan. Entah apa yang dibisikkan oleh makhluk halus tadi, sehingga pria ini melarang Yuri agar tidak mendekati dirinya. Saat itu, Yuri merasa sedih dan merasa putus harapan bila dirinya memang takkan bisa memiliki kekasih lagi. Sepulangnya dari pertemuan tadi, Jogiyashi mengantarkan Yuri sampai depan rumahnya. Namun sayangnya, Yuri tertidur pulas. Akhirnya Jogiyashi membawa Yuri menginap di rumahnya. Bahkan Yuri tidak mengetahui hal ini. Kemudian di malam harinya, suasana malam di rumah Jogiyashi mendadak terasa mencekam. Bahkan suara air terasa bagaikan suara gempa. Kemudian Jogiyashi merasakan adanya tetesan air di wajahnya yang membuat dirinya terbangun. Namun sesaat kemudian dirinya seolah tidak bisa menggerakkan seluruh anggota badannya karena tiba-tiba saja melihat sosok wanita dengan rambut yang terurai ke bawah. Ternyata dia adalah arwah penasaran Cusi yang tidak pernah suka bila Yuri dekat dengan seseorang. Kemudian dengan tenang Yuri mencoba menutup mata Jogiyashi dan membisikkan agar tenang dan jangan lari. Karena dengan cara ini sosok itu akan pergi dengan sendirinya. Di keesokan harinya, Jogiyashi tampak shock dengan kejadian itu. Hingga pada akhirnya Yuri mencoba memeluk Jogiyashi dan berkata, meskipun Jogiyashi hanya sebatas teman, namun kehadirannya sangat berarti baginya. Karena sejauh ini hanya Jogiyashi yang mampu bertahan setelah tahu siapa saja yang dekat dengan dirinya akan didatangi sosok yang mengerikan. Saat itu, baik Yuri maupun Jogiyashi terlintas rasa nyaman saat berpelukan.
Walau Jukiashi sudah memiliki kekasih, namun dirinya merasakan perbedaan dan terasa lebih nyaman dengan sahabatnya. Di malam berikutnya, Jukiashi mendirikan sebuah tenda, persis seperti yang dilakukan oleh Yuri di rumahnya. Dan benar saja, malam itu Jukiashi dan Yuri dapat melewati malam dengan tenang. Dan hingga pagi harinya, saat Yuri dan Jukiashi masih terlelap, tiba-tiba saja seseorang membuka tenda tersebut, yang ternyata dia adalah Naomi, kekasihnya Jukiashi. Saat itu Jukiashi tertangkap basah dengan mata kepala Naomi sedang tidur bersama Yuri. Awalnya baik Yuri maupun Jukiashi merasa malu atas perbuatannya. Walaupun mereka tidak berbuat hal-hal yang tidak senonoh, namun kebersamaannya telah melanggar undang-undang percintaan Naomi. Saat Yuri mengira akan mendapat semprot dari kekasihnya Jukiashi, namun ternyata sedikit pun Naomi tidak marah. Karena Naomi telah mendengar kabar bahwa siapapun yang dekat dengan Yuri hidupnya akan dilanda ketakutan oleh sosok yang mengerikan. Sementara Jukiashi yang seorang penakut tentunya takkan bisa bertahan lama bila berhubungan dengan Yuri. Begitulah kata-kata yang keluar dari mulut Naomi. Sepulangnya Yuri, kini Jukiashi mendapat banyak pertanyaan dari Naomi. Salah satunya adalah apakah Jukiashi benar-benar mencintai Yuri. Jukiashi tidak menjawabnya, namun hanya mengangguk. Dan tampaknya permasalahan sudah selesai, tidak ada yang perlu didebatkan. Naomi saat itu dengan sedikit kesal, namun mengizinkan Jukiashi untuk melanjutkan hubungannya dengan Yuri. Dengan penuh rasa percaya diri sebelum pergi, Naomi mengatakan kalau hubungan Jukiashi takkan bisa bertahan lama. Di hari berikutnya, Yuri tidak hadir saat sesi latihan sulap yang rencananya akan digelar hari besok dan tetap akan dilaksanakan walau tanpa kehadiran Yuri. Setelah selesai latihan, Jukiashi mencoba mendatangi rumah Yuri dan mengatakan kalau dirinya saat ini sudah menjomblo atau sudah tidak berhubungan lagi dengan Naomi. Karena Naomi ingin melihat seberapa lama hubungannya dengan Yuri. Saat itu Jukiashi langsung mengutarakan perasaannya pada Yuri dan berjanji akan membuktikan kalau dirinya bukan seorang penakut. Mendengar hal ini, Yuri tampak bahagia. Setelah mereka sepakat menjalin hubungan, akhirnya mereka berdua melakukan hubungan di dalam tenda. Namun walau begitu, itu bukan awal bahagia, karena Jushi tak akan membiarkan Yuri bahagia dengan seseorang. Kemudian di pagi harinya, Jukiashi tergesa-gesa pulang karena banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk pentas sulap yang akan digelar hari ini. Saat itu Jukiashi pulang menggunakan taksi. Kemudian Jukiashi mengabari pada rekan-rekan kerjanya kalau dirinya sedang dalam perjalanan. Namun tiba-tiba saja taksi yang ditungganginya dihantam oleh kendaraan berat, sebuah forklift tanpa sopir, tepat menghantam bagian belakang taksi. Namun Jukiashi masih beruntung, tidak ada cedera sedikit pun dalam kecelakaan ini. Namun nasib sialnya tidak sampai di situ saja. Tiba-tiba papan reklame mendadak jatuh. Namun lagi-lagi Jukiashi selamat dari kejadian ini. Kini dirinya merasa shock dan merasa inilah akibatnya bila mencintai seseorang yang memang telah dikutuk oleh arwah penasaran. Sementara Yuri di rumah saat itu sedang beres-beres dan tidak sengaja menemukan sebuah kalung perak. Dan hal ini mengingatkan dirinya pada seseorang, yaitu Jushi, sang pemilik kalung itu. Saat itu Yuri sedang bersama Jushi dalam perjalanan ke sekolah. Karena melihat kalung yang dikenakan Jushi menurutnya sangat bagus, saat itu Yuri meminjamnya hanya demi keperluan selfie. Namun Jushi merasa keberatan, karena kalung tersebut adalah sebuah jimat keberuntungannya. Karena saat itu Yuri memaksa, akhirnya Jushi pun mengizinkan, walau hanya sebentar. Saat kalung tersebut berada dalam leher Yuri, tiba-tiba saja bus yang ditungganginya tergelincir, hingga akhirnya karena kalung jimat tersebut, Yurilah yang selamat.
sementara sang pemiliknya harus tewas di tempat. Dan mulai dari sanalah Yuri mulai dibayang-bayangi sosok Jusi yang tak lain meminta kalungnya kembali. Kini cerita kembali pada Jogiasi yang saat itu sudah akan memulai acara sulapnya. Tidak lama kemudian Yuri pun datang ingin menyaksikan acara sulapnya Jogiasi. Bahkan kedatangan Yuri, Jogiasi tak menyadarinya. Seperti biasa, acara sulap diawali dengan tema arwah penasaran yang sedang mencari pembunuhnya. Namun saat itu adegan sulapnya tidak sesuai dengan rencana. Seharusnya arwah di balik jubah itu mengejar target yang sudah disiapkan, seperti di acara-acara sebelumnya. Namun kali ini menghampiri Yuri dengan secepat kilat membawa masuk ke dalam lemari. Acara sulap kali ini benar-benar menegangkan karena tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Setelah Jogiasi membuka pintu lemari, tampak Yuri sedang berusaha menahan nafas di dalam akuarium. Saat itu Jogiasi mulai panik dan hanya memiliki waktu singkat untuk menyelamatkannya. Kemudian secepat mungkin Jogiasi mengambil kampak, berniat menghancurkan akuarium tersebut. Namun akuarium tersebut seperti memiliki perlindungan mistis. Kini tubuh Jogiasi terpental jauh dan melayang. Dirinya saat itu tidak bisa berbuat apa-apa dan menatap ke arah Yuri dengan perasaan pasrah. Selepas itu, tubuh Jogiasi secara mistis seperti ada yang sengaja membantingkannya secara keras. Akhirnya Jogiasi pun jatuh pingsan seketika. Sementara Yuri yang masih di dalam akuarium tiba-tiba saja seperti mimpi dan melihat sosok Jusi yang sedang menghampirinya. Kini Yuri tahu apa yang selama ini Jusi inginkan. Kemudian setelah Yuri memasangkan kalung tersebut pada Yuri, kini akuarium tersebut pun pecah dengan sendirinya. Akhirnya semua kru yang berada di sana membawa Jogiasi dan Yuri ke rumah sakit untuk diperiksa. Setelah diperiksa oleh dokter, saat itu Yuri sudah diperbolehkan pulang. Saat keluar ruangan, tampak banyak wartawan yang menantikan kabar Jogiasi yang sampai saat ini masih belum sadarkan diri. Saat itu Yuri menatap dari luar dengan perasaan bersalah. Kemudian teman Jogiasi menghampiri Yuri dan mengatakan, sebaiknya mulai saat ini agar Yuri menjauh dari kehidupan Jogiasi. Dan ini demi kebaikan kalian berdua. Seandainya dirinya bersikeras menjauh dari kehidupan Jogiasi, tentunya takkan terjadi hal seperti ini. Akan hal ini, Yuri pun membenarkan kata-kata teman Jogiasi. Apalah arti sebuah cinta bila akhirnya hanya mencelakai sebelah pihak. Saat itu, Yuri mulai berkemas dan sambil menelpon mengabari orang tuanya kalau dirinya akan pulang kampung ke Norwegia hari itu juga. Dan kini cerita kembali lagi pada Jogiasi yang saat itu baru siuman. Saat itu langsung menanyakan pada temannya di mana kini Yuri berada. Namun sayangnya teman Jogiasi tidak memberitahunya kalau dirinya telah meminta agar Yuri menjauh. Dalam perjalanan pulangnya, teman Jogiasi langsung mengajaknya ke bandara. Karena kemungkinan masih ada harapan, Yuri belum naik pesawat. Dengan rasa khawatir, Jogiasi terus berlari dan hingga akhirnya mendapati Yuri yang memang telah siap-siap akan berangkat ke Norwegia. Kemudian Jogiasi menanyakan mengapa pergi begitu saja. Saat itu Yuri masih dengan nada dingin, sebaiknya hubungan kita putus saja. Sebelum pergi, Yuri hanya berkata maaf tanpa memberi alasan apapun. Mendengar hal ini, Jogiasi sangat merasa kecewa dan tampak mulai berkaca-kaca karena dirinya sangat mencintai Yuri lebih dari apapun. Kemudian Yuri pun pergi meninggalkan Jogiasi. Namun dari raut wajah Yuri
seperti berat meninggalkan Jogiasi. Namun apa daya, keputusan telah dibuat. Saat itu Jogiasi hanya menatap kepergian Yuri dengan rasa kecewa dan sedih. Tidak lama kemudian Jogiasi pun menelpon Yuri sambil menangis, mengatakan betapa sulitnya sejak awal saat membangun hubungan ini. Bahkan demi mendapatkan cintanya, dirinya rela harus ketakutan sepanjang malam. Namun, kini bila Yuri benar-benar pergi, maka Jogiasi akan selamanya kesepian dalam ketakutan. Saat itu, Yuri pun merasa terharu dan ikut menangis. Karena tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, akhirnya Yuri pun menutup telepon dari Jogiasi dan melanjutkan perjalanannya. Kemudian Jogiasi yang saat itu sedang merasa putus asa, tiba-tiba saja dirinya mendengar kabar bila ada salah satu penumpang yang membatalkan penerbangannya. Saat itu Jogiasi merasa yakin bila itu adalah Yuri. Dan benar saja, Yuri tampak sedang mengendap-endap, mulai mencari Jogiasi. Namun akhirnya Jogiasi pun memergokinya. Kemudian dengan nada menyindir, Jogiasi berkata, bila sebenarnya Yuri juga tidak sanggup bila berpisah dengan dirinya. Dengan rasa malu, akhirnya Yuri pun mengakui kalau dirinya juga sebenarnya tidak sanggup bila berpisah dengan Jogiasi. Terlebih saat ini Jushi telah mendapatkan apa yang diinginkannya dan tidak akan mungkin mengganggu hubungan mereka. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Terima kasih telah menonton video ini sampai tamat. Sampai bertemu kembali di review film berikutnya.